Kaki. Bab 28. Aku benci Padre. Matahari terus naik. Pukul 10 pagi, rombongan pertama tiba di von Humboldt. Sergi bersama 300 tukang pukul keluarga Bratva telah datang dari Beijing dan Moskow. Mereka membawa truk-truk berisi senjata berat. "Halo si babi hutan." Sergi menepuk bahuku, tertawa. Aku balas menepuk-nepuk bahunya. Sergi meringis. "Hei, ada apa?" "Ah, bahuku. Itu masih terasa sakit si babi hutan. Kepala keluarga Beijing itu, dia menebaskan pedangnya. Dan aku terlambat menangkis. Lukanya cukup dalam." "Mungkin kau perlu istirahat, Sergi. Malam ini serahkan kepada yang lain." "Tutup mulutmu si babi hutan. Aku masih bisa menang duel tinju denganmu meski bahuku terluka. Ingat pertarungan kita waktu kuliah? Aku sengaja membiarkanmu tetap berdiri karena aku menikmati menit demi menit jual beli pukulan denganmu." Aku tertawa. Baiklah jika demikian. 300 tukang pukul Bratva gesit menaikkan persenjataan ke atas kapal. Gerakan mereka efisien seperti pasukan militer terlatih. Tubuh mereka tinggi besar, khas bangsa Rusia, mengenakan pakaian hitam-hitam dengan sepatu mengkilat. Mereka menuju base camp di atas von Humboldt yang telah disiapkan Kapten Phillips. Brigadir Bratva memimpin mobilisasi tukang pukul tersebut. Bergerak cepat, berseru-seru memberi perintah, tahu persis yang harus dilakukan. Bratva mengirimkan kekuatan penuh. "Adalah kehormatan bisa bertarung bersisian denganmu malam ini, si babi hutan." Sergi berkata mantap. "Kehormatan juga untukku, Sergi." Aku balas menjawab. Baik, aku akan memeriksa mobilisasi pasukanku si babi hutan. Pastikan tidak ada senjata yang tertinggal di Bandara Makau, atau itu akan membuat keributan di sana. Kami akan siap tempur sebelum briefing nanti malam pukul 10. Ya, jika ada yang kalian butuhkan, Kapten Phillips akan membantu menyediakan. Atau hubungi aku segera, Sergi." Sergi mengangguk balik kanan. Dia dan tukang pukul Bratva terus bergerak menyiapkan base camp. Kotak-kotak kayu berisi senjata modern menumpuk di kapal. Pukul 2 sore, rombongan kedua datang. Tukang pukul tambahan yang dikirimkan oleh Togar tiba di von Humboldt. Letnan yang memimpin rombongan itu melapor kepadaku. "Bagaimana perjalanan kalian?" Tidak ada hambatan berarti, Tauke Besar." "Baik, segera bergabung dengan letnan dan pasukan lainnya di base camp." Aku memberi perintah dan segera koordinasi tentang persiapan yang harus dilakukan dengan mereka. "Proto Tauke Besar." Letnan mengangguk. 100 tukang pukul keluarga Tong berderap menaiki von Humboldt. Wajah-wajah percaya diri, tatapan mata tajam, gerakan tubuh yang tangkas. Mereka terdiri dari tukang pukul senior yang dulu direkrut Kopong, berpengalaman, terlatih, serta tukang pukul muda yang direkrut Togar, lebih kuat, lebih cerdas, dan berpendidikan. Dua generasi yang berbeda, saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku menatap mereka. Jika Tauke Besar lama ada di sini, dia bisa menyaksikan betapa mengagumkannya tukang pukul keluarga Tong sekarang. Tak pernah terpikirkan kami akan menyerang Hong Kong. Jauh sekali petualangan keluarga kami sejak pindah dari ibu kota provinsi. Pukul 6 sore, saat matahari tumbang di kaki barat, rombongan terakhir tiba. Akashi. Dia tertawa lebar saat turun dari mobil yang membawanya ke pelabuhan Makau. Dia segera mendekatiku yang berdiri menunggunya. Sementara 300 ninja keluarga Yamaguchi mulai berlompatan dari truk yang membawa mereka dari Bandara Makau. "Bujang-san," Akashi berseru. "Akashi, maaf jika kami terlambat, Bujang-san. Aku harus menyeberangi Samudra Pasifik untuk tiba di sini, dan pasukan tambahanku menunggu di bandara agar bisa tiba bersamaan." "Tidak masalah, Akashi. Senang melihatmu. 300 ninja terbaik keluarga Yamaguchi berada di bawah perintahmu. Mati pun mereka siap, Bujang-san." "Terima kasih, Akashi." "Tidak masalah. Hei, Sergi sudah tiba bukan?"
Aku mengangguk. Mereka tiba paling pertama. Bagaimana bahunya? Apakah dia masih bisa meninju seseorang? Aku sudah lama tidak melihatnya. Bajingan itu tidak pernah berani bertanding pedang denganku. Selalu mengajakku duel bertinju. Aku tertawa. Tidak akan ada yang nekat bertarung pedang dengan Akashi. Sergi dan tukang pukulnya sudah ada di atas kapal. Silakan berkumpul di base camp Akashi. Makan malam sedang disiapkan di sana. Kru kapal menyiapkan makanan yang lezat. Ninja kalian pasti butuh istirahat dan perut yang kenyang sebelum perang. Nah, itu yang jadi masalah, Bujang San. Maksudnya? Makan malam. Aku tidak pernah suka dengan makanan luar negeri. Ninjaku juga tidak. Mereka membencinya. Akashi tertawa. Tapi jangan cemaskan soal itu. Mereka membawa makanan. Mereka selalu membawa logistik sendiri. Sushi, katsu, sashimi. Kau mau mencobanya? Aku menggeleng. Ku yakin Yuki dan Kiko akan senang bergabung dengan kalian. Akashi sekali lagi menepuk-nepuk bahuku, lantas memimpin ninjanya menaiki Von Humboldt. Pasukanku akan siap sebelum briefing pukul 10 Bujang San. Sampai bertemu di ruangan pertemuan. Akashi balik kanan, meninggalkanku. Aku mengangguk, memperhatikan satu persatu ninja Yamaguchi gesit naik ke atas kapal sambil membawa pedang-pedang, shuriken, dan persenjataan mereka. Dari 8 keluarga penguasa Shadow Economy, Yamaguchi adalah yang paling tradisional. Mereka masih bernostalgia dengan pedang, shuriken, kusarigama, dan sebagainya di saat keluarga lain seperti Bratva telah memakai senjata mesin. Tetapi malam ini, Bratva, Yamaguchi, dan Tong bisa saling melengkapi dalam strategi penyeranganku. Masih tersisa 2 jam lagi briefing pukul 10 malam saat teleponku berbunyi. Aku sedang memeriksa persiapan akhir di base camp. Togar, hanya dia yang bisa menelponku. Ada apa, Togar? Maaf Tauke besar, baru saja Lubai meneleponku. Dia tahu Tauke sedang sibuk berperang dan mungkin lupa memeriksa pesan. Dia menitip pesan bahwa dia telah mengirimkan restorasi terakhir dari surat-surat yang ditemukan di ibu kota provinsi. Itu mungkin penting sekali bagi Tauke besar. Aku mengangguk. Itu jelas sangat penting dan telah aku tunggu-tunggu. Aku akan segera membaca pesan Lubai, Togar. Sampaikan terima kasihku kepadanya. Pronto Tauke besar. Aku menutup telepon, bergegas menaiki anak tangga, menuju kamar nahkoda. Philips menyediakan peralatan kerjaku di sana. Hanya saja perkiraan Lubai benar. Aku sudah lebih dari 24 jam tidak memeriksanya, termasuk membaca eksekutif summary dari Parwes. Salonga sedang duduk-duduk santai di depan kamar saat aku datang, asyik mengelap pistolnya. Yuki dan Kiko berada di base camp, di antara tukang pukul Yamaguchi. Mereka menikmati makan malam sambil bercakap-cakap sesama ninja. White dan tim ex-marinirnya bergabung dengan Bratva. Aku melangkah masuk ke dalam kamar, membuka laptop di atas meja. Laptop itu mendesing pelan, mulai menyala. Aku tidak sabaran mengklik aplikasi pesan keluarga Tong, menemukan pesan dari Lubai. Bujang, berikut aku kirimkan surat terakhir yang berhasil diselamatkan Profesor Ibu Kota Provinsi. Semoga membantu. Lubai. Aku mengklik cepat lampiran pesan itu. Di layar tampak potongan-potongan kertas yang berhasil disatukan. Huruf-hurufnya samar, pudar karena terkena hujan bertahun-tahun. Tulisan tangan dengan tinta hitam tidak mudah membacanya. Tapi lewat teknologi dan pengalaman bertahun-tahun, kalimat-kalimat dalam surat itu bisa direkonstruksi kembali oleh ahlinya. Aku memperbaiki posisi duduk, mulai membaca terjemahan yang telah disiapkan Profesor. Cancun, 5 Desember 1997. Surat ini berjarak 4 tahun dari surat sebelumnya dan tidak ditulis di ibu kota Meksiko, melainkan di kota sebelumnya. Dear Padre,
Aku menulis surat ini dengan emosi yang bercampur aduk. Marah, sedih, benci, bingung, putus asa, semuanya menyatu. Padre, Mama telah meninggal. Aku mematung menatap layar laptop, menelan ludah. Astaga, sekali lagi aku membacanya. Aku tidak mengenal Katrina, istri pertama Bapak. Tapi saat membaca kalimat-kalimat awal surat ini, rasa sedih menyelinap di relung hatiku. Lihatlah, naskah asli surat Diego terlihat kosong setelah kalimat itu. Seolah dia kesulitan melanjutkan tulisan. Baru dilanjutkannya di halaman berikutnya. Padre, aku tidak tahu seperti apa perasaanku kepada Padre sekarang. Bangga, benci, marah, aku tidak tahu. Tapi agar surat ini tidak kemana-mana, izinkan aku menuliskannya dengan runtun. Aku akan berusaha mengendalikan emosiku. Padre, terakhir kali aku mengirim surat adalah 4 tahun yang lalu, saat aku diterima di Universidad Nacional Autónoma de Mexico, UNAM. Apakah Padre sudah membacanya? Semoga sudah. Padre, aku menyelesaikan pendidikan di kampus itu persis di tahun ketiga, sekaligus menamatkan 2 gelar, keuangan internasional dan ilmu komputer. Aku menyukai kuliah, memutuskan mengambil jurusan tambahan. Tak terbilang rasa bangga Mama melihatku di panggung wisuda. Aku lulusan terbaik, Padre. Kata Mama, itu karena aku mewarisi kecerdasan dari Padre. Dan itu adalah harga yang harus kubayar agar Mama menceritakan lagi kisah masa lalu itu, menjadi lulusan terbaik. Sejak terakhir kali dia bercerita, tak terbilang berapa kali aku memohon kepada Mama agar melanjutkan kisah tersebut. Tapi dia menolak, hingga aku berhasil mendesaknya dalam sebuah kesepakatan. Jika aku lulus dari UNAM sebagai lulusan terbaik, Mama akan bercerita. Padre, kehidupan kami di Mexico City 3 tahun itu cukup baik, amat baik malah. Aku mendapatkan beasiswa. Aku juga bekerja menjadi programmer lepas dengan gaji yang besar. Mama juga kembali menyanyi di salah satu restoran besar di Mexico City. Tidak setiap hari, hanya akhir pekan, tapi penghasilannya baik. Dan lebih dari itu, setiap kali Mama berangkat ke restoran, aku bisa melihatnya tersenyum. Mama suka menyanyi. Saat dia menyanyi, sekejap kesedihan misterius itu lenyap di wajahnya. Meski setelah lagu itu usai, dia juga bisa menangis tanpa alasan. Kesedihan misterius. Aku akhirnya tahu apa kesedihan misterius itu setelah Mama bercerita. Setelah bertahun-tahun mencoba memahami apa yang terjadi, aku paham. Usiaku juga sudah dewasa, 22 tahun. Aku sudah bisa mengerti apa itu cinta sejati. Sore itu, persis setelah aku wisuda, aku menagih janji kepada Mama, dan dia tidak bisa menghindar. Di teras lantai 2 rumah kontrakan kami, Mama akhirnya bercerita tentang potongan terakhir kebersamaan Padre dan Mama. Pendek saja ceritanya, tapi itu membuatku marah. Kalian pindah ke rumah kayu di pinggir sungai bergemericik itu. Aku sudah tahu. Kalian hidup bahagia di sana. Aku juga sudah tahu. Tapi 6 bulan kemudian, saat Mama sedang bahagia-bahagianya, terjadilah bencana besar tersebut. Padre lumpuh. Ada rombongan yang menyerang rumah tauke besar, membakar rumah tersebut. Padre habis-habisan berusaha melindungi tauke besar, menyelamatkannya. Padre berhasil, tapi sebuah balok kayu dengan paku berkarat menghantam kaki Padre, membuat lumpuh kaki kiri. Padre, aku sudah tahu tentang shadow ekonomi. Bahkan sebenarnya, sejak cerita terakhir Mama, aku melakukan riset di kampus, mencari tahu apapun yang terkait dengan itu, membuka clipping koran antar negara, membuka data-data antar benua. Aku sekarang tahu apa itu Tong Company. Itu tidak lain adalah keluarga Tong,
Tauke besar adalah keluarganya, dan Padre adalah kepala tukang pukul. Aku tidak peduli dengan fakta itu, karena Mama juga sudah tahu dan dia menerimanya. Terus terang saja, aku mungkin bangga dengan hal tersebut. Padre adalah tukang pukul terhebat di seluruh pulau Sumatera. Bad boy sejati, itu keren sekali. Tetapi kisah penyerangan di markas keluarga Tong yang kemudian membuat Padre lumpuh, membuatku bingung sekaligus benci dengan keluarga Shadow Economy. Apa yang terjadi kemudian? Padre bilang ke Mama kalau Padre akan pergi. Izinkan aku menulis ulang lebih detail kejadian itu dari kisah Mama. Jika keliru atau tidak sama dengan versi Padre, mungkin Padre bisa menambahkannya. Kata Mama, 1 minggu setelah kejadian penyerangan, Padre telah 2 hari pulang dari rumah sakit. Dengan paha dibebat kain, mengenakan tongkat berjalan. Kruk. Rumah Tauke besar yang terbakar sudah dibersihkan. Keluarga Tong kembali melakukan konsolidasi. Semua seolah akan kembali normal. Pagi itu, kalian menghabiskan waktu berdua saja di rumah kayu, sarapan. Pagi hari, kabut menyelimuti sekitar. Burung berkicau, sungai bergemericik, aroma bunga tercium segar. Indah sekali semuanya. Hingga Padre mulai bicara. Katrina, Padre berkata pelan. Ya Syahdan. Mama tersenyum, menuangkan teh hangat dari teko tanah, lantas meraih piring-piring. Mama memasak nasi goreng. Dia butuh berminggu-minggu hingga akhirnya menguasai masakan setempat. Padre menatap Mama lamat-lamat. Ada apa Syahdan? Mama tetap tersenyum. Mama tahu seminggu terakhir Padre banyak berubah. Padre lebih pendiam. Kadangkala Padre bermimpi buruk, mengigau. Mama menduga itu karena kejadian penyerangan. Mama tidak terlalu cemas. Lama-lama Padre akan kembali normal. Aku akan pergi, Katrina. Padre berkata datar. Bagai petir yang menyambar di siang bolong, Mama menatap Padre tidak mengerti. Pergi kemana? Keluar kota? Keluar negeri? Aku akan pergi, Katrina, meninggalkan ibu kota provinsi. Kehidupanku sudah berakhir. Pergi? Jika demikian aku akan ikut denganmu, Syahdan. Padre menggeleng. Aku akan pergi sendirian, Katrina. Syahdan! Jantung Mama berdetak lebih kencang. Intonasi percakapan ini mulai memburuk. Aku bukan siapa-siapa lagi, Katrina. Lihatlah, kakiku lumpuh. Kemana-mana memakai kruk. Aku bukan tukang pukul hebat lagi. Sekarang, aku hanya merepotkan Tauke, keluarga Tong, dan merepotkanmu, Katrina. Astaga, Syahdan. Kamu tetap Syahdan yang aku cintai. Apapun yang terjadi dan aku tidak merasa direpotkan olehmu adalah tanggung jawabku merawatmu hingga sembuh. Aku tidak akan pernah sembuh, Katrina. Padre menggeleng. Lihatlah, aku tidak pantas lagi untukmu. Aku bukan laki-laki yang dulu membuatmu bangga dan bahagia. Kamu bisa kembali ke Spanyol, melanjutkan hidupmu, menjadi penyanyi terkenal. Kamu hanya akan tersia-siakan tinggal di sini, Katrina, bersama seorang yang lumpuh. Meja makan itu lenggang, hanya suara burung dan gemericik sungai. Mama menyeka pipinya. Dia mati-mati berusaha tidak menangis. Sejak penyerangan itu, sejak Mama tahu Padre lumpuh, Mama bersumpah tidak akan menangis, tidak akan mengeluh apapun situasinya. Tapi pagi ini, aku akan pergi, Katrina. Padre mengulang kalimatnya. Mama menggeleng. Satu percik air matanya hinggap di atas meja. Aku akan ikut denganmu, Syah, dan kita akan baik-baik saja. Jika kamu tidak mau tinggal di sini lagi, aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Aku akan menemanimu sampai kapanpun. Jangan cemaskan soal kakimu yang lumpuh. Tentang aku, kita akan selalu bersama. Kita tidak baik-baik saja, Katrina. Lumpuh ini semuanya adalah kutukan. Padre berseru, suaranya meninggi. Aku benar-benar minta maaf dan menyesal, Katrina. Minta maaf untuk apa, Syahdan?
Aku sungguh minta maaf, seharusnya kita tidak pernah menikah. Seharusnya aku menjauhimu dari dulu. Hubungan kita tidak akan pernah berhasil. Lumpuh ini adalah kutukan, Katrina. Aku seharusnya tidak pernah mencintai gadis lain. Tidak pernah. Suara Padre serak. Wajah Padre terlihat berkaca-kaca. Untuk seseorang yang gagah, bad boy sejati, melihatnya menangis sungguh membuat pilu hati. Dan Mama tak tahan lagi. Dia sungguhan menangis. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa? 6 bulan mereka bahagia, habis sudah tak bersisa. Mama tahu Padre adalah orang yang keras. Sekali dia membuat keputusan, tidak ada yang bisa menganulirnya. Percakapan ini akan berakhir sia-sia. Aku akan pergi, Katrina. Maafkan aku. Mama terisak menatap wajah orang yang amat dicintainya. Lengang sejenak di rumah kayu itu, menyisakan suara burung, gemercik sungai, dan isak pelan Mama. Apakah kamu mencintaiku, Syahdan? Mama memberanikan diri bertanya. Padre mengangguk. Aku mencintaimu, Katrina, selalu. Tapi hatiku telah menjadi milik orang. Aku akan pergi, meninggalkan ibu kota provinsi. Sore ini, kembalilah ke Spanyol, Katrina. Keluarga Tong akan mengurus perjalananmu. Kamu akan memiliki hidup hebat di sana. Jangan habiskan waktumu bersama orang lumpuh. Mama tergugu. Percakapan telah selesai, menyisakan piring-piring teronggok bisu, gelas teh yang menjadi dingin. Pagi itu, keputusan besar telah diambil. Mama berkemas-kemas, membereskan semua barang di rumah kayu tersebut. Siangnya, sebuah mobil datang menjemput, siap membawa Mama pergi ke bandara. Padre melepas hingga gerbang pagar. Sekali lagi Mama menatap wajah Padre, kemudian naik ke atas mobil. Itulah terakhir kalinya Mama bersama Padre. Di sepanjang perjalanan, Mama menangis. Juga saat di atas pesawat yang menuju Madrid, Mama terus menangis. Tidak tahukah Padre? Sungguh, tidak tahukah Padre? Malam sebelum kalian berpisah, Mama baru saja menerima kabar bahagia dari dokter kandungan ibu kota provinsi bahwa Mama hamil. Tidak tahukah Padre? Pagi itu dia ingin memberitahu kabar bahagia tersebut kepada Padre. Tapi kabar itu terkunci di mulutnya. Padre lebih dulu memutuskan akan pergi. Padre. Aku mematung menatap layar laptop. Kali ini sungguh mematung. Ya Tuhan, aku tidak menduga akan seperti itu kejadiannya. Aku sekali lagi membaca paragraf itu, memastikan aku tidak salah baca. Surat asli dari Diego kosong lagi di halaman tersebut, menyisakan coret-coret sembarangan. Aku tahu, aku bisa membayangkannya. Diego sedang marah. Dia mencoret-coret suratnya. Surat itu baru dilanjutkan di halaman berikutnya. Aku bergegas membaca lanjutannya. Padre, aku segera memotong cerita Mama, bertanya kepadanya. Kenapa Mama tidak bilang jika Mama sedang hamil? Bukankah itu akan membuat Padre berubah pikiran? Mama menggeleng, tersenyum getir. Mama bilang, dia tidak mau menjadi penghambat langkah kaki Padre. Lagi pula, baginya yang paling penting adalah Padre mencintainya. Itu sudah cukup. Biarlah dia berpisah sambil memeluk perasaan cinta sejati itu. Sungguh, Padre, aku hendak berteriak mendengar jawaban Mama, berteriak sekencang-kencangnya. Itu cinta sejati apa? Omong kosong. Seluruh bayanganku tentang Padre hancur lebur. Seluruh asumsiku, harapanku berguguran.
Padre tak lebih dari seorang laki-laki yang egois. Padre adalah orang yang jahat. Padre menyakiti Mama, seorang wanita yang sungguh mencintai Padre. Mama tiba di Madrid 2 hari kemudian setelah transit di Singapura. Mama melahirkanku di Madrid, memberiku nama Diego Syahdan. 1 tahun tinggal di Madrid, apa yang terjadi? Mama tetap tak kuasa melupakan Padre. Semua kenangan itu kembali berputar-putar di kepalanya. Teringat Padre pernah menemuinya di Madrid. Teringat semua itu. Mama memutuskan pindah ke tempat yang benar-benar jauh, yang tidak ada kenangan bersama. Mama pergi ke tanah leluhurnya, Meksiko, ke kota Cancun. Tapi itu tetap tidak mudah. Sejauh apapun Mama pergi, kenangan itu selalu ikut. Selama apapun itu telah tertinggal di belakang, kenangan itu selalu menempel. Padre, sejak aku lulus dari UNAM, sejak Mama menceritakan potongan terakhir tersebut setahun lalu, kehidupan Mama berubah drastis. Dia berhenti dari menyanyi di restoran. Dia lebih banyak melamun. Aku sudah bekerja di Mexico City setahun terakhir. Saat aku pulang kerja, aku menyaksikan Mama menangis sendirian. Saat aku bangun tidur, hendak berangkat, aku melihat Mama menangis. Mama mirip sekali dengan La Llorona. Ya Tuhan, wanita yang menangis karena suaminya ternyata mencintai gadis lain. Setahun terakhir, kesedihan misterius itu menguar pekat dari wajahnya. Aku sudah berusaha menghiburnya, memetik gitar, menyanyikan lagu-lagu indah. Dia tetap sedih. Aku mengajaknya liburan ke Kanada. Dia tetap sedih. Aku mengajaknya berlibur ke Eropa. Dia tetap sedih. Aku memutuskan pindah ke Cancun. Semoga itu membuatnya lebih riang, tapi dia tetap sedih. Hingga akhirnya, tadi pagi, Mama meninggal. Waktu akhirnya menghabisi seluruh kesedihannya. Padre, Mama telah pergi selama-lamanya. Aku diam menatap layar laptop, mengusap wajahku. Malang sekali nasib Katrina, malang sekali kisah cintanya. Itulah yang terjadi. Bapak memang tidak tahu jika dia punya anak laki-laki lainnya. Katrina pergi tanpa pernah memberitahu hal tersebut. Bapak berpisah dengan Katrina, meninggalkan ibu kota provinsi. Bapak kembali ke kampung halamannya ditemani oleh Kopong. Dan entah apa yang Bapak pikirkan, dia melamar kembali Mama. Kali itu, tuanku imam yang baru, kakak kandung Mama, merestuinya. Dengan syarat mereka tidak boleh tinggal di kampung itu. Karena keluarga Mama tak sudi melihat Bapak. Tidak sudi melihat seorang parewa tinggal di kampung tersebut. Bapak dan Mama pindah ke Talang, pedalaman hutan, berkebun padi tada hujan di sana. Bad boy itu telah kalah. Dia tersingkir dari gemerlap dunia. Dia merasa lumpuh. Itu adalah pembalasan setimpal karena telah mengkhianati cinta Mama. Tetapi hidup di Talang juga tidak berjalan indah bagi Bapak. Menikah dengan cinta sejatinya juga bukan solusi final. Dia tetap saja Syahdan yang lumpuh. Yang mencangkul pun susah payah. Menanam padi lambat sekali. Jangan tanya saat menyiangi rumput. Membuat pagar, badannya saja yang tinggi besar, gagah, tapi gerakannya lambat. Bapak tetap merasa dia menjadi beban hidup bagi orang lain. Kali ini, bagi Mama. Aku tahu Bapak mulai frustasi dengan hidupnya. Setiap kali menatap Mama yang merawatnya, dia merasa bersalah. Pun merasa bersalah kepada Katrina yang sekarang entah ada di mana. Perlahan tapi pasti, bad boy itu sudah berubah perangainya. Dia menjadi pemarah, suka membentak dan tidak sabaran. Aku lahir beberapa tahun kemudian, tetap tidak kuasa mengubahnya menjadi periang. Dia semakin pemarah. Saat menatapku, mungkin dia teringat masa lalunya. Bapak benci dengan dirinya sendiri. Dia sering memukuliku. Dia sering meneriaki Mama.
tidak tersisa lagi Syahdan yang periang. Bad boy sejati itu telah berubah 180 derajat. Padre, Mama sudah dikebumikan tadi siang. Aku sendiri yang meletakkan jasadnya di dalam pusara. Malam ini, aku memutuskan menulis surat untuk Padre, mengabarkan kejadian tersebut, sekaligus memberitahu Padre atas rencana-rencanaku. Aku sudah selesai, Padre. Tidak ada lagi yang menarik dalam hidupku. Mama telah pergi, dan Padre entah ada di mana. Aku tidak tertarik lagi dengan ambisi, cita-cita, seperti kebanyakan orang. Itu omong kosong. Aku berhenti bekerja, melupakan menjadi orang normal, karena aku menemukan sesuatu yang baru. Aku tahu kemana aku akan pergi sekarang, Padre. Aku tahu. Sejak setahun lalu, sejak tahu kisah perpisahan Mama dengan Padre, aku benci sekali dengan Padre. Setahun terakhir, menyaksikan Mama yang menjadi Lalo Rona, aku tahu apa biang masalah semua ini. Keluarga penguasa, shadow ekonomi. Kalian merasa paling hebat, paling berkuasa, ha? Omong kosong. Kalian merasa menjadi bad boy yang paling keren, merasa menjadi tukang pukul paling hebat, lantas tertawa menatap kepalsuan hidup, seolah paling bahagia. Omong kosong. Kalian tidak lebih dari gerombolan penjahat. Kalian merusak begitu banyak kehidupan, termasuk kehidupan Mama. Dan aku bersumpah akan membalaskan sakit hati Mama. Catat baik-baik, Padre. Anakmu, Diego, akan menghabisi ujung ke ujung seluruh keluarga shadow ekonomi di muka bumi. Persis surat ini diposkan besok pagi, aku akan melanglang buana ke seluruh dunia, menggenapkan kekuatanku. Aku telah menguasai 2 teknik bela diri di Meksiko, tapi itu tidak cukup. Aku akan pergi ke rimba Amazon, hidup di sana bertahun-tahun seperti seekor binatang. Aku akan hidup bersama suku pemakan manusia. Aku akan berenang di sungai Nil bertahun-tahun, dari ujung ke ujung seperti seekor buaya raksasa, hidup di sungai tersebut. Aku akan pergi ke Somalia, menjadi perompak, menguasai lautan. Aku akan pergi ke Kenya, tinggal di padang rumput bersama singa dan hewan buas lainnya. Hidup bersama pemberontak dan suku liar. Aku akan mendaki gunung-gunung berselimut salju, hidup di sana bertahun-tahun bersama para petapa. Aku akan tinggal di kuil-kuil kuno, belajar teknik bela diri paling tua. Aku akan pergi ke kutub utara, hidup bersama beruang, membiarkan dingin membengkakku. Atau aku yang membuat gunung es meleleh. Aku juga akan tinggal di gua-gua paling dalam, paling gelap bertahun-tahun agar mataku bisa setajam kelelawar, agar aku bisa melihat dalam gelap gulita dan mematikan. Aku akan menjadi petarung paling hebat yang pernah ada di planet bumi, yang bahkan si mata merah bukanlah apa-apa lagi bagiku. Persis usiaku 35 tahun, aku akan kembali, Padre. Anakmu, Diego Syahdan, akan kembali dengan kekuatan penuh. Aku akan menggulung seluruh keluarga penguasa shadow ekonomi hingga tak bersisa dari anakmu yang Padre tidak pernah tahu, Diego. Surat itu telah selesai. Astaga, aku sekali lagi mengusap wajah. Halaman terakhir surat ini tidak kalah mengejutkan. Diego Syahdan, pemuda yang kutemui di Meksiko beberapa hari lalu. Aku tahu apa misinya sekarang. Aku tahu agenda dan kepentingannya. Dia memang bukan bagian dari keluarga manapun. Dia juga bukan pembunuh bayaran. Dan setelah belasan tahun berlatih, dia jelas tumbuh menjadi petarung maha dahsyat. Tambahkan, dia punya otak brilian dan jelas telah mencari tahu banyak hal setahun ini. Sejak dia memutuskan kembali. Pertemuanku di Meksiko itu bukan sebuah kebetulan. Dia telah merencanakannya. Pintu kamarku diketuk dari luar. "Ya?" Aku berseru. "Maaf mengganggu, Tauke Besar." Salah satu letnan balas berseru. "Seluruh peserta briefing telah menunggu di base camp." Aku
melirik jam tangan. Sudah pukul 10 malam. Saatnya briefing dimulai. Ya, aku akan segera ke sana.